Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi Bu warahmatullahi wabarakatuh. Yuyun. Selamat pagi. Jadi sekarang kita telah bersama dengan Dr. Yuyun Sunesti JD SOS MA sebagai dosen sosiologi FISIP UNS yang nanti dalam beberapa menit ke depan akan bersama kita untuk mendiskusikan hasil survei kita mengenai fenomena fanatisme. Setelah mengetahui dari hasil survei, jadi secara keseluruhan responden itu menyatakan bahwa dirinya itu sudah memiliki pengetahuan mengenai fenomena fanatisme. Namun, jika dipandang berdasarkan sudut pandang sosiologi, bagaimana sosiologi memandang suatu fenomena fanatisme tersebut, Bu? Oke. Fanatisme itu kan secara etimologis berasal dari kata fanaticus gitu ya, atau dia bisa berarti ekstasi atau antusiasme atau menggebu-gebu begitu ya. Lalu misalkan untuk dipahami secara lebih detail lagi, mungkin dia akan dimaknai sebagai perilaku atau sikap yang cenderung untuk menyukai sesuatu itu secara berlebihan, gitu kan? Kalau tadi dari kalian survei yang telah kalian lakukan adalah pada para penggemar BTS male gitu ya, yang mungkin beberapa bulan lalu sangat viral, di mana ada kerjasama antara McD gitu kan, lalu dengan manajemen dari BTS untuk mengeluarkan satu produk yang kemudian kombinasi antara dua perusahaan atau katakanlah satu perusahaan McD itu dengan manajemen BTS yang memang dia secara secara ekonomi kan bisa dilihat sebagai satu perusahaan hiburan gitu kan. Manajemen BTS itu menghasilkan satu produk yang sangat diminati masyarakat. Mereka tahu bahwa masyarakat yang sangat menyukai secara berlebihan terhadap BTS itu sangat banyak, ya kan? Yang sangat fanatik itu sangat banyak, sehingga diharapkan dari produk yang kemudian mereka keluarkan ini akan meraup untung sebesar-besarnya. Tetapi yang kemudian jadi pertanyaannya adalah mengapa dalam satu produk yang dia hanya, mungkin bagi saya yang bukan penggemar BTS akan mengatakan hanya bungkus gitu ya, bungkus dari kertas untuk sebuah makanan yang ada gambar BTS-nya itu sebegitu mengundang banyak respon ya kan, dan luar biasa antusiasme dari para fanatis atau orang-orang yang sangat fanatik terhadap BTS ini, sehingga kemarin beritanya adalah memunculkan kerumunan ya, kemudian dibubarkan di mana-mana. Dan ini sangat membahayakan terhadap kondisi yang sedang saat ini kita alami atau kita hadapi bersama, yaitu pandemi COVID. Lalu bagaimana kemudian kita bisa melihat dari bentuk fanatisme ini gitu ya, kalau dalam kajian-kajian yang pernah kita diskusikan. Mungkin kalau saya melihat adalah ada sebenarnya dua perkawinan di sini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sebenarnya perkawinan antara satu raksasa perusahaan besar McD ya, perusahaan transnasional yang dia ada di mana-mana, lalu dengan manajemen BTS yang dia juga memiliki pengaruh yang sangat luar biasa ya di dunia tidak hanya di Indonesia gitu, karena BTS juga dia disebar kemana-mana gitu kan. Ada dua perkawinan ini yang kemudian melahirkan satu bentuk peluang secara ekonomi, atau kita sebut sebagai monetisasi yang kemudian dilakukan untuk meraup untung sebesar-besarnya bagi para dengan memberikan
satu produk yang harus dibeli oleh para penggemarnya, atau bahkan juga di luar penggemarnya. Saya juga tidak tahu apakah mereka juga penasaran juga untuk membeli. Nah, orang melihatnya dari bentuk fanatisme itu. Kemudian dalam satu teori sosiologi ada yang kita sebut sebagai kesadaran palsu, ya kan, false consciousness. Oke, apa yang disebut sebagai sebuah kesadaran palsu atau false consciousness? False consciousness sendiri ini sebenarnya muncul pertama kali ya dalam tulisan Friedrich Engels, itu dalam suratnya kepada Franz Mehring pada tahun 1898-an gitu ya. Yang dia menjelaskan begini, ideologi adalah sebuah proses yang dicapai dengan sadar oleh seorang pemikir, atau lebih tepatnya sebuah kesadaran palsu. Motif nyata yang mendorongnya sesungguhnya adalah sesuatu yang asing baginya, ya. Maka ia membayangkan sesuatu yang palsu atau yang tampak permukaan saja. Karena ideologi ini adalah sebuah proses pemikiran, maka bentuknya berasal dari murni hasil pemikiran. Apakah itu pemikirannya sendiri atau orang lain sebelum dirinya? Saya bacakan bagaimana Friedrich Engels ini dalam suratnya kepada Franz Mehring. Ia bekerja melulu dengan materi pikirannya yang ia terima tanpa mengujinya sebagai sebuah produk pemikiran dan tidak menginvestigasi lebih lanjut demi kepentingan pemikiran independen yang lebih rinci. Ya, tentu saja ini adalah masalahnya sendiri, karena seluruh tindakan yang dimediasi oleh pikiran pada akhirnya muncul padanya atas dasar pikirannya. Nah, ini apa? Sulit ya dipahami ya, karena ini merupakan terjemahan gitu. Tetapi yang kemudian secara sederhana kita pahami ya adalah bahwa kesadaran palsu muncul karena adanya kesadaran yang muncul muncul pada seseorang yang dia dikondisikan oleh suatu, dalam bahasa Marx, suatu kelas tertentu. Ya, dia membahasakan adalah kelas proletar, kelas dan kelas borjuasi. Tapi dalam hal ini kita melihat bahwa ada kesadaran yang muncul pada orang-orang yang dia sudah kemasukan satu ideologi tertentu, gitu ya. Dalam hal ini adalah ada ideologi yang kita namakan sebagai Korean Wave, gitu kan, gelombang-gelombang Korea yang luar biasa itu. Lalu dalam hal ini Korean Wave ini kan ideologi yang dia tidak hanya memberikan satu kesadaran palsu pada hal tentang budaya, ya kan? Pada hal budaya dalam arti ini adalah bagaimana orang kemudian sangat fanatik terhadap tariannya, nyanyiannya, lalu apalagi film-filmnya, begitu kan? Betapa orang-orang di Indonesia, apalagi generasi milenial ya, generasi Z ya, milenial dan generasi setelah milenial, generasi Z itu luar biasa sangat fanatik, gitu. Sangat fanatik sehingga kadang yang saya pernah temukan misalkan di generasi kalian ini kan mereka sangat berkorban sekali untuk mendapatkan satu tontonan hiburan ya yang mengarah pada lifestyle atau gaya hidup Korea. Kan saya pernah melihat di YouTube misalkan ya, bagaimana kemudian hanya dalam 1 jam gitu rilis pertama, rilis lagu siapa itu? Saya nggak paham apa itu. Ya BTS atau siapa itu yang perempuan, kelompok perempuan 3 itu siapa? Saya lupa namanya. Blackpink mungkin ya Bu. Blackpink ya. Itu dalam berapa jam itu sampai sudah puluhan juta gitu kan. Itu kan luar biasa itu ya. Secara budaya, kemudian ideologi Korean yang dihasilkan dari gelombang Koreanisasi ini itu sudah masuk kan ke dalam pikiran
generasi milenial, generasi Z, tidak hanya di Indonesia tapi di mana-mana. Tapi khususnya di Indonesia itu bisa kita temukan bagaimana budaya-budaya Korea itu sangat masuk dalam pikiran, ya, menjadi kayak sebuah ideologi gitu. Orang mau berkorban untuk melihat film-film Korea itu sampai berjam-jam gitu. Saya pernah memberikan kuliah gitu ya, kemudian ketika saya memberikan kuliah ada anak itu yang membuka kamera tapi sambil ketawa-tawa, walaupun sudah ditutup gitu ya, ditutup apanya, ditutup mic-nya, tapi dia ketawa-ketawa. Terus saya tanya, ternyata ada temennya bilang itu paling lagi lihat Korea Bu. How come lagi kuliah sambil dia lihat Korea? Itu luar biasa, apalagi kalau tidak kuliah. Itu saya membayangkan luar biasa bagi para penggemar Korean style ini, ya kan? Nah, ini satu ideologi yang bermanifestasi dalam sebuah budaya Korea ini ya. Itu sudah bisa kita lihat lah. Kalau misalkan kayak Mbak Siva aja gitu. Mbak Siva juga penggemar Korea. Kebetulan penggemar tidak, Korea. Bu. Oh enggak. Terus teman-teman Mbak Siva apa yang dilakukan ketika menjadi penggemar berat Korea itu apa yang dilakukan? Seperti membeli album dan juga poster-poster yang ikonik tentang idolanya tersebut Bu biasanya. Iya, itu kan luar biasa, menghabiskan uang tabungan, uang apa namanya, mungkin bagi orang-orang yang sangat fanatik gitu sampai menghabiskan uang yang seharusnya buat apa namanya, buat bayar SPP mungkin ada juga yang seperti itu kan luar biasa. Yang kedua bahwa kesadaran palsu ini juga masuk pada tidak hanya budaya tadi, tapi juga sudah masuk ke ekonomi, gitu ya. Karena Korean Wave ini kan tidak hanya masalah budaya, tapi juga masalah penjajahan kapitalis terhadap dunia anak-anak muda gitu ya, generasi milenial dan generasi Z. Mungkin juga ada generasi di atasnya juga mungkin ada yang seperti itu. Nah, dengan penjualan album gitu kan, penjualan album yang kemudian mendorong para fanatik artis-artis Korea itu atau gaya hidup Korea itu kemudian mengkonsumsi dengan sangat berlebihan gitu. Dengan contohnya tadi ada BTS Meal gitu ya. Itu kan secara ekonomi ini ada kesadaran palsu yang sedang bekerja pada sisi ya kan ekonomi yang bekerja dilakukan atau kombinasi antara kapitalisme, dalam hal ini adalah McD gitu ya. Kapitalisme itu kan perusahaan-perusahaan besar yang dia memang memiliki kapital yang sangat besar gitu ya. Lalu dengan pada saat itu manajemen BTS yang tujuannya adalah mencari untung sebesar-besarnya dari apa yang mereka jual. Apakah ini disadari oleh para penggemarnya? Nah, mereka kan senang aja membeli seakan-akan ini adalah sudah memuaskan hasrat mereka. Ketika saya sudah membeli, sudah merubah hidup ya, dalam tanda kutip merubah hidup mereka, ada kesenangan, ada kepuasan gitu kan. Ada yang memang mungkin pencitraan diri terhadap Korean style itu di antara komunitasnya misalkan ya. Itu juga mungkin yang kemunculannya di situ. Gitu. Mungkin itu Mbak. Hanya suatu sikap fanatisme dan juga rasa kesetiaan terhadap idola itu kan merupakan suatu hal yang berbeda ya Bu. Berarti fanatisme ini dapat disimpulkan bahwa suatu sikap fanatisme termasuk suatu kesadaran palsu, benar begitu ya Bu? Begini, fanatisme memang perilaku yang berlebihan gitu ya, berlebihan akan kesukaan dia akan sesuatu gitu. Nah,
kesadaran palsu adalah sebuah bentuk kesadaran gitu ya, yang kemudian merasuk pada diri manusia atau orang itu yang dia terbentuk bukan karena kebenaran dan kepentingan yang nyata, melainkan pada harapan-harapan maupun nilai-nilai yang tidak nyata. Ya, kalau dalam konsep dari kesadaran palsu Antonio Gramsci misalkan ya, dia melihat bahwa kesadaran palsu ini sebenarnya sama dengan konsep alienasi. Alienasi itu dia terasing dari dunianya sendiri, dunia nyata, karena dia terkondisikan pada dunia yang tidak menempatkan dia menjadi manusia seutuhnya gitu. Jadi ya Pak, dalam ajaran Marx misalkan ya, konsep ini tertuang dalam hubungan antara majikan dan buruh ya, terjadi pada kelompok yang berkuasa pada kelompok yang subordinat. Nah, dalam kasus atau dalam konsepsi ajaran Marx ini ya, kesadaran palsu itu muncul pada buruh gitu, komunitas buruh yang dia tidak sadar dieksploitasi oleh majikannya dan kelompok subordinat ini, yaitu buruh itu, dia menerima ide-ide dan kepentingan kelompok yang berkuasa. Jadi sebenarnya pada satu kondisi ketika ada kelas buruh dan kelas kapitalis ya, itu ada hubungan pekerjaan antara keduanya. Buruh adalah orang yang bekerja, kapitalis adalah yang memiliki modal itu ya untuk buruh bekerja itu. Apa yang dilakukan buruh sebenarnya adalah bentuk-bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh siapa ini, kapitalis. Jadi misalkan kayak pekerjaan yang di luar batas kemampuan atau di luar jam kerja gitu kan. Dalam pandangan normal ini disebut eksploitasi. Tetapi apa? Dalam pandangan buruh, dia menerima ide-ide itu atau kelompok-kelompok yang berkuasa seakan-akan perlakuan yang dilakukan oleh kelompok berkuasa ini menjadi hal yang normal. Nah, sehingga dia tidak merasakan bahwa saya itu dieksploitasi, bahwa saya itu sedang dijajah dalam tanda kutip gitu ya. Karena apa? Karena ideologi dan norma itu sudah terinternalisasi sehingga membuatnya menerima begitu saja norma-norma yang menindas namun telah dianggap wajar. Nah, pertanyaannya sekarang, kayak misalkan teman-teman penggemar yang K-pop gitu ya. Dalam tataran ini apa yang kita bisa lihat dari sikap-sikap berlebihan mereka ya. Apakah ada kriteria-kriteria misalkan eksploitasi yang dilakukan oleh yang berkuasa. Dalam ini kan berkuasa adalah kalau dalam konteks BTS Mil tadi itu ya yang kalian buat survei itu kan yang berkuasa ini kan adalah perusahaan besar ya, kapitalis McD gitu kan, dia yang punya kapital sangat besar melalui transnasional perusahaan transnasional di mana-mana begitu kan. Lalu kelompok berkuasa yang kedua adalah tadi manajemen dari BTS Mil gitu kan, yang dia juga berkepentingan untuk menjual album-albumnya, menjual produk yang dihasilkan semua dari BTS itu. Nah, di sini kalau kita kembali kepada mencoba untuk melihat dari posisi buruh dan orang yang berkuasa atau orang yang dikuasai dan orang yang berkuasa gitu aja ya. Maka penggemar K-pop yang sangat fanatik ini mungkin bisa kita letakkan pada
kelompok yang dia dikuasai oleh yang orang berkuasa ini, sehingga memunculkan apa yang kemudian fanatisme itu, gitu kan? Nah, sejauh mana fanatisme itu, apakah dia sama dengan kesadaran palsu? Fanatisme itu kan juga dia muncul sebagai sebuah apa ya, perilaku yang dia seakan-akan menerima perlakuan dari orang-orang yang berkuasa, dalam hal ini McD dan siapa tadi, manajemen BTS Mel gitu ya, sebagai sesuatu yang normal. Ya, saya beli ini karena saya suka aja, dan mereka tidak sadar bahwa sebenarnya yang diinginkan misalkan ya oleh yang berkuasa ini adalah meraup seuntung sebesar-besarnya keuntungan dari para fanatik ya, penggemar fanatik ini gitu ya. Terlepas dari misalkan mereka memiliki apa namanya alasan-alasan bahwa ya apa yang kemudian kita munculkan atau kita berikan produk ini adalah produk khusus yang ingin mendekatkan penggemar dengan idolanya. Nah, ini ada satu ideologi juga ini di sini. Dengan alasan ingin mendekatkan penggemar dengan idolanya, tapi dari sisi lain adalah sebenarnya keuntungan yang ingin diperoleh sebanyak-banyaknya. Iya kan? Apa buktinya ya? Buktinya dia menjual produk yang beli banyak, itu kan untungnya banyak juga gitu kan. Nah, tetapi kemudian kesadaran palsu ini muncul pada misalkan alasan-alasan yang kemudian diterima oleh para penggemarnya. Nah, di mana alasan yang bisa diterima itu, yaitu misalkan dengan wah kan ini agar saya mendekatkan dengan idolanya gitu ya. Ini adalah bentuk bentuk komunikasi antara idola dan penggemarnya gitu. Ini kan sebenarnya ada ideologi yang sedang bekerja nih di sini gitu ya. Jadi kelompok yang dikuasai ini menerima ide-ide dan kepentingan kelompok yang berkuasa. Kepentingannya apa mereka? Kepentingannya menjual produk agar keuntungannya banyak gitu. Lalu ideologi apa yang kemudian diterima oleh para penggemar fanatik ini gitu, sehingga membuat mereka menerima begitu saja norma-norma yang menindas namun telah dianggap wajar. Banyak mungkin ya, contohnya seperti tadi mungkin ya, dengan alasan bahwa mereka mau melakukan itu karena merasa bahwa saya penggemar, saya berusaha untuk menjadi penggemar yang baik dengan membeli produk mereka, atau mereka merasa ini adalah perlakuan yang sangat baik oleh BTS karena bisa mendekatkan diri melalui produk tertentu misalnya. Nah, ini adalah penjelasan dari itu. Setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Yuyun tersebut, selanjutnya saya ingin bertanya, lantas bagaimana sih Bu agar kita tetap konsisten untuk menjadi diri kita sendiri dan agar tidak terjerumus ke dalam tren-tren yang seperti itu dan kesadaran palsu, mengingat bahwa tidak selamanya sebuah tren itu baik dan sesuai dengan budaya kita, Bu. Oke, perlu digarisbawahi bahwa mengidolakan sesuatu atau seseorang gitu itu sebenarnya wajar-wajar saja ya, karena memang ada wajar itu karena pada mungkin ada suatu hal, sebuah prestasi atau sebuah pencapaian ya yang dilakukan oleh seseorang yang kemudian diapresiasi oleh orang lain. Mungkin ini juga yang sedang berjalan pada seorang penggemar dengan idolanya. Tetapi jika itu mengarah pada fanatisme yang berlebihan sehingga orang kemudian muncul perlakuan atau perilaku yang dalam tanda kutip itu tidak sewajarnya karena dia sangat mau berkorban apapun gitu ya, terhadap idolanya, fanatisme yang luar biasa seperti yang kalian lakukan survei itu adalah BTS Mil itu ya, yang
kita lihat hanya dia sebuah bungkus dari makanan itu sudah menarik antusiasme yang luar biasa, dan bagi orang itu dianggap sebagai suatu hal yang di luar kewajaran, ya, dengan kondisi pandemi yang sedang terjadi saat ini. Nah, apakah pada satu sisi ini suatu hal yang wajar ketika apresiasi itu ada ya pada satu idola dengan penggemarnya. Tapi di sisi lain adalah ketika kita menyadari bahwa sebenarnya apakah keuntungan yang produktif kemudian yang kita dapatkan dari ketika kita menggemari atau menjadi sangat fanatik terhadap idola kita. Apakah itu ada keuntungan yang produktif bagi kita, ataukah kita hanya dimanfaatkan oleh satu kekuatan besar, ya, satu kekuatan besar itu adalah orang-orang yang berkuasa itu terhadap yang mengambil keuntungan pada kita. Nah, pertanyaanmu tadi adalah kan, lalu bagaimana kalau yang kedua ini kemudian menjangkiti dari anak-anak muda kita, lalu bagaimana kita keluar dari situasi yang seperti ini? Kalau saya melihat mungkin ada dua hal ya, dari sisi internal dan juga eksternalnya. Dalam hal ini mungkin jawaban dari pendidikan kritis itu ya, itu bisa kita coba untuk uraikan. Misalkan dari sisi internal gitu ya, kita coba untuk mencoba membangun sebuah refleksi kritis, ya, refleksi kritis untuk mempertanyakan kembali siapa diri kita, ya kan? Siapa diri kita? Kalian sudah bisa menjawabnya. Tadi kita adalah orang generasi milenial, generasi Z yang kita masih muda, kreatif, ya, harusnya generasi milenial yang kreatif nih, kreatif yang kita bisa melakukan sesuatu, bisa menghasilkan prestasi yang luar biasa, misalkan ya. Lalu kita juga bisa melakukan sesuatu untuk orang-orang sekeliling kita, misalkan. Mempertanyakan siapa diri kita itu menjadi hal yang utama atau refleksi kritis ini. Dengan misalkan kita menjadi penggemar yang sangat fanatik gitu ya, sampai hari-hari kita selalu diwarnai ya oleh kegaguman kita pada idola. Misalnya kita tidak bisa terlepas dari sehari pun dengan idola mereka, misalkan ya, melalui streaming di YouTube-nya atau mendengarkan lagu-lagunya gitu ya, atau ketika dipasang poster di kamar dia akan tidak bisa terlepas dari bayang-bayang wajah mereka. Apakah ini kemudian akan mendorong sikap produktif kita untuk melakukan hal lain, misalkan ya, itu kan coba untuk merefleksikan diri kita. Refleksi juga bisa misalkan untuk menggugah ya kesadaran kita, kesadaran yang apakah ada ideologi yang sebenarnya tertanam di diri kita, anak-anak muda ini, terhadap Korean Wave atau gelombang Korean style yang sangat digemari itu. Apakah kita mencoba lagi untuk berefleksi keuntungan sebesar apa yang kita dapatkan menjadi penggemar dari K-pop ini? Keuntungannya seberapa besar? Gitu. Apakah seimbang dengan apa yang kemudian kita hasilkan, atau kita mendorong kita untuk menjadi lebih produktif, untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak gitu kan. Itu kan harus refleksi itu ada. Kalau hanya sebagian besar hidup kita misalkan kita buang-buang untuk mengagumi idola kita, tetapi sebenarnya kita bisa melakukan suatu hal yang produktif gitu ya dengan melakukan hal lain, itu kan perlu kita pikirkan lagi. Itu jadi internal refleksi kita, refleksi di internalnya gitu. Lalu kita juga bisa
refleksi secara internal melalui bagaimana sebenarnya hubungan kita dengan dunia luar kita, ya. Apakah sebagai anak muda kalian ya, apakah sudah memiliki hubungan yang cukup bermanfaat untuk orang-orang dunia luar kalian? Kalian punya, apalagi kalian mahasiswa sosiologi kan, harusnya punya sensitivitas terhadap komunitas, orang-orang gitu ya yang di luar kalian. Apalagi ini masa-masa pandemi, kondisi sulit gitu ya, akan lebih bermanfaat atau ya kalau kita lebih produktif untuk memikirkan hal-hal yang bisa mungkin membantu orang lain di luar kita daripada habis kita waktunya untuk streaming YouTube melihat idola kita. Ya, kesadaran palsu ini berjalan di sini karena kamu streaming YouTube tiap hari, kamu lihat ya, kamu merasa sangat puas, senang gitu ya. Tapi kan secara tidak langsung ketika kamu klik melihat mereka, ketika ada berjuta-juta views gitu kan, mereka dapat untung gede lah, kamu dapat apa? Kamu nggak dapat apa-apa ya. Gitu ya. Jadi kesadaran palsu itu kamu digerakkan ya secara tidak sadar untuk menghasilkan keuntungan bagi mereka, tapi kamu tidak untung. Kan gitu. Kamu tidak ada untungnya. Ya, ada untungnya mungkin kepuasan, hiburan begitu ya. Tapi coba refleksi lagi ya, apakah waktu itu lebih produktif kalau kalian untuk melakukan hal-hal lain yang lebih produktif, apalagi di masa pandemi kan banyak tuh yang bisa kalian lakukan. Itu yang mungkin internalnya mungkin bisa dimulai dengan itu ya. Kalau eksternalnya di beberapa pemikiran kritis itu kan mungkin melalui, kalau misal Paulo Freire gitu ya, mungkin pendidikan kritis gitu ya. Pendidikan kritis adalah menurut Freire ini bisa membentuk manusia menjadi bebas gitu. Bebas dalam arti tidak diperalat oleh kekuatan yang menindasnya, menjadi manusia bebas. Nah, melalui pendidikan ya bisa jadi dengan kalian kan anak-anak kuliahan tuh ya kan, cobalah sekarang spend waktu kalian untuk membaca buku gitu kan, untuk mempelajari lagi tentang pengetahuan yang lebih bermanfaat gitu ya, membaca buku, memahami bagaimana sebenarnya dunia sosial yang sedang kita hidupi sekarang ini misalkan kan itu, atau melalui dialog ya, dialog dengan teman-teman, dengan dosen, sehingga membuka satu pemikiran alternatif baru tentang dunia sosial di luar diri kita ya. Jadi pendidikan atau refleksi atau pemikiran kritis itu adalah melalui, kalau saya melihat ya, melalui dua hal. Internal adalah mempertanyakan diri kita seperti pertanyaan-pertanyaan fundamental tadi itu ya kan, siapa diri kita, kita orang Indonesia, kebudayaan kita banyak gitu kan, kebudayaan yang sebenarnya lebih memberi manfaat, mengkayakan budaya kita. Sah-sah saja mengidolakan budaya lain, itu sah-sah saja karena kita termasuk manusia yang hidup dalam globalisasi kan, kita bisa menerima budaya dari manapun. Tapi harus ada porsinya. Lalu melalui pendidikan itu ya, secara eksternal adalah melalui pendidikan ya, kita mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya. Kalian anak muda, kalian masih punya banyak waktu untuk belajar ya, manfaatkan kesempatan kalian di perguruan tinggi gitu kan, untuk belajar dari banyak hal, tidak hanya di ruang kelas gitu ya, tapi bisa berdialog dengan teman-teman, bisa membaca buku. Kalian generasi milenial, generasi Z yang kemudian banyak disebut sebagai digital savvy gitu kan, sangat menguasai teknologi, apalagi digital gitu kan. Kalian punya banyak sekali pengetahuan yang bisa kalian akses gitu ya. Jadi itu melalui dialog, melalui belajar gitu ya, itu mungkin lebih bisa mengisi waktu kalian agar lebih produktif ya di kedepannya. Juga bagaimana kalian berelasi dengan
orang-orang di sekitar kalian. Ketika kalian semakin menutup diri, maka bagaimana kalian anak sosiologi kok tidak bisa berinteraksi atau menjalin komunikasi ya dengan orang-orang di sekitar kalian.